Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi ya. Kita bertemu lagi dalam materi bahasa Indonesia kita, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini kita masih akan membahas tentang lanjutan dari teks yang kemarin, yaitu adalah teks hasil observasi. Tapi kalau kemarin kita belajar untuk mengidentifikasi teks observasi, kali ini kita akan mencoba untuk menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Di sini kita akan melihat bagian-bagian dari teks observasi dan bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Oke. Berikutnya, di bahasan yang pertama, kita akan mencoba menguraikan struktur teks hasil observasi. Nah, Ibu harap materi yang kemarin tidak dilupakan ya. Jadi kalian jangan melupakan tentang pengertian dari struktur teks hasil observasi, pengertian dari teks hasil observasi tersebut, agar ketika kita kali ini membahas strukturnya, kalian tetap paham tentang teks hasil observasi. Baiklah. Dalam sebuah teks itu yang unsur terpenting itu adalah struktur, karena struktur itu adalah bagian utama penyusun sebuah teks agar menjadi teks yang baik dan yang benar. Kali ini kita akan melihat struktur umum teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada apa saja? Baiklah, yang pertama adalah bagiannya disebut dengan pernyataan umum atau juga sering disebut dengan klasifikasi umum atau definisi umum. Nah, jadi biasanya paragraf pertama dari sebuah teks observasi itu berupa sebuah pernyataan umum, sebuah klasifikasi umum, dan sebuah definisi umum. Kita mulai dari yang dimaksud dengan pernyataan umum nih. Pernyataan umum atau definisi umum biasanya berisi sebuah definisi. Bisa berupa kelas atau kelompok, atau juga bisa keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Nah, di sini biasanya di bagian ini kamu akan membuat sebuah definisi yang bersifat umum. Jadi yang bersifat sangat luas ya, tentang teks yang sedang dibahas, tentang fenomena yang sedang dibahas, atau tentang objek yang sedang dibahas. Pernyataan umum ini berisi informasi umum seperti bisa saja nama latin sebuah benda atau sebuah objek ya. Bisa juga berupa asal-usulnya, bisa juga berupa kelas kelompoknya, atau bisa juga tentang informasi tambahan tentang hal-hal yang ingin kalian laporkan nih, dari sebuah objek, peristiwa, atau sebuah fenomena. Nah, jadi di sini dikatakan sedikit bahwa sebuah teks laporan hasil observasi biasanya menggunakan banyak sekali istilah dalam bidang ilmu tertentu. Jadi kemarin sudah kita bahas ya, kalau dia sedang membahas tentang sains, biasanya kita banyak menemukan istilah-istilah tentang dari biologi, nama-nama latin suatu benda, atau definisinya menggunakan penggunaan kata sebagai pembeda pada kalimat definisi. Jadi, bagian pertama secara garis besar itu biasanya disebut dengan pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Kalau kemarin di dalam teks deskripsi bagian pertama disebut dengan deskripsi, di sini disebut dengan bagian definisi umum. Jadi ini masih bersifat luas. Berikutnya, B. Bagian berikutnya dari sebuah teks observasi atau struktur kedua disebut dengan deskripsi bagian. Nah, biasanya kalau dalam deskripsi yang pertama tadi definisi umum dia masih bersifat sangat luas tentang pengertian sangat luas atau hanya berisi tentang definisinya suatu objek. Nah, di bagian deskripsi bagian ini biasanya berisi perincian bagian-bagian hal yang akan dilaporkan. Di sini kata kuncinya kita dengar sendiri adalah perincian. Nah, yang namanya merincikan itu biasanya bersifat detail ya, bersifat khusus. Jadi, di sini biasanya dia akan bersifat lebih khusus daripada di paragraf yang pertama. Contohnya, misal kalian sedang membuat teks observasi tentang hewan. Biasanya dalam bagian ini dia akan mencakup ciri fisiknya. Kalau tadi di bagian pertama kalian akan menjelaskan jenis binatangnya, misal kalian sedang menjelaskan tentang badak Sumatera. Di bagian pertama kalian akan menjelaskan tentang definisi dari badak Sumatera itu sendiri. Jadi secara umum bisa berupa
pengertiannya. Nah, kenapa disebut badak Sumatera atau kenapa berasalnya dari mana juga bisa. Tapi kalau di bagian deskripsi bagian itu informasi yang kalian buat itu biasanya lebih bersifat rinci. Misal nih, dia mencakup ciri fisik, habitatnya di mana, makanannya ada apa saja, perilakunya seperti apa. Itu kalau dia membahas tentang observasi binatang. Tapi kalau dia membahas tentang observasi tumbuhan, bisa saja berupa perincian ciri fisik bunga. Misal kalau tumbuhan ya, ciri fisik bunganya seperti apa, akarnya jenisnya seperti apa, akar tunggal atau akar serabut, buah atau perincian bagian yang lain. Jadi itu kalau dia berupa tumbuhan. Nah, kadang-kadang dalam tumbuhan juga biasanya terdapat perincian manfaat, nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Jadi misal saya sedang mendeskripsikan buah jeruk. Di sini selain saya menjelaskan ciri-ciri dari buah jeruk itu seperti apa, akarnya berbentuk seperti apa, buahnya berbentuk seperti apa, saya juga dapat menjelaskan manfaat dari buah tersebut, kandungan nutrisinya juga bisa dibuat dalam bagian struktur deskripsi bagian. Nah, itu kalau dia berupa objek, objeknya binatang atau objeknya tumbuhan. Tapi ketika benda yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagiannya berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek. Sifat-sifat khusus objek. Nah, contohnya nih ya, eh, kita di sini ingin menjelaskan kata khusus. Jadi bahas objek dari sebuah benda atau berupa objek. Jadi kita di sini di bagian deskripsi ini kita bisa menjelaskan kelompoknya seperti apa saja. Misal kalian ingin mengelompokkan membahas tentang sepeda motor. Jadi di bagian deskripsi bagian ini kalian bisa mengklasifikasi sepeda motor dari sepeda motor matic, sepeda motor gigi. Itu bagian pengklasifikasian ketika kalian mengobservasi sebuah objek benda. Atau bisa juga manfaatnya, manfaat benda ini seperti apa, objek yang A seperti apa, dan objek yang B seperti apa. Sifat-sifat khusus objek juga bisa masuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi objek ini, ciri bahasanya menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau kalimat yang berupa pemerinci. Contoh nih, kata umum dari tumbuhan, tumbuhan itu merupakan kata umum. Khususnya adalah mawar, melati, ketika kita membahas tentang bunga, bunga itu termasuk ke dalam kata umum. Tapi kata khususnya adalah mawar, melati, anggrek, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan kata khusus dan kata umum. Jadi nanti dalam deskripsi bagian, kalian pasti akan menemukan banyak sekali kata khusus yang bersifat memerinci atau menjelaskan. Selain kata khusus dan kata umum tadi, di dalam deskripsi bagian juga terdapat istilah-istilah dalam bidang keilmuan, terus terdapat juga kata baku dan kalimat-kalimat efektif. Jadi kalimat yang efektif juga banyak terdapat dalam deskripsi bagian. Berikutnya di paragraf ketiga, jadi struktur yang pertama tadi definisi umum, struktur yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga disebut dengan simpulan. Nah, simpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan dalam sebuah teks. Jadi di sini berisi ringkasan umum, jadi ringkasan dari paragraf pertama, paragraf kedua, jadi berisi ringkasan dari semua paragraf disebut dengan simpulan. Di bagian simpulan ini, dalam sebuah teks observasi boleh ada dan boleh tidak ada. Jadi ketika kalian melihat sebuah teks observasi cuman hanya terdiri dari definisi umum dan deskripsi bagian, nanti tidak terdapat simpulan, nanti kalian bilang, oh berarti ini bukan teks observasi. Tidak, karena dalam sebuah teks observasi, simpulan itu boleh dibuat atau boleh dimasukkan atau boleh tidak. Berikutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sangat berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan. Sudah dibahas kemarin bahwa ini berhubungan erat dengan penelitian dan pengetahuan. Maka hal ini termasuk ke dalam jenis teks formal yang mengharuskan bahasa yang baku atau sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami. Jadi, kalau membuat cerita fantasi bisa menggunakan bahasa sehari-hari,
dalam teks observasi, bahasa yang digunakan harus bersifat formal karena ini kan berupa laporan. Laporan ini kan pembagian informasi yang nanti akan dibaca oleh orang banyak. Kaidah kebahasaannya adalah sebagai berikut. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Frasa nomina itu disebut dengan kata benda ya nak ya. Dan kata benda itu biasanya diikuti dengan penjenis, kelompoknya masuk ke dalam apa saja, dan pendeskripsi, penggambarannya seperti apa saja. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan verba relasional. Verba relasional itu adalah verba yang menjelaskan hubungan, kata kerja yang menjelaskan hubungan antara satu kata ke kata yang lain, atau untuk menjelaskan antara satu verba ke kalimat yang setelahnya. Contoh kata yang menggunakan verba relasional adalah ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Biasanya kata verba relasional ini digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Nah, jadi verba relasionalnya sangat dibutuhkan nih sebagai penjelas informasi. Jadi penjelas informasi karena dalam jenis teks ini kan banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa ilmiah yang banyak orang belum mengerti atau belum paham artinya. Jadi dengan menggunakan verba relasional, kita akan membantu pembaca untuk memahami makna dari sebuah kata. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti nih, verba aktif alam yang gunanya menjelaskan perilaku. Contoh, bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Itu termasuk dalam verba aktif alam. Yang keempat, kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata penghubung untuk menyatakan tambahan dengan menggunakan dan, serta menggunakan kata penghubung untuk menyatakan perbedaan dengan menggunakan berbeda dengan, menggunakan kata hubung persamaan, menggunakan sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai, dan hal yang sama. Pertentangan, menggunakan kata hubung pertentangan untuk menyatakan pertentangan dengan menggunakan sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal, berbanding terbalik, itu salah satu kata penghubung untuk menyatakan pertentangan. Nah, yang terakhir, dia menggunakan kata penghubung untuk menyatakan sebuah pilihan dengan menggunakan kata hubung atau. Jadi, di poin keempat ini menyatakan bahwa di sini kalian akan banyak menggunakan atau menemukan kata penghubung yang mempunyai fungsinya masing-masing, seperti kata hubung pertambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Kelima, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Nah, jadi tadi ini berkaitan erat dengan struktur yang sudah kita bahas ya di poin kelima kaidah kebahasaan ini. Jadi di bagian pertama kalian akan menjelaskan definisi umum. Nah, setelahnya untuk paragraf berikutnya kalian akan masuk atau menjelaskan tentang aspek-aspek rinci yang akan dilaporkan dalam paragraf-paragraf seterusnya. Jadi yang pertama paragrafnya bersifat umum, yang kedua paragrafnya biasanya bersifat khusus dan lebih rinci. Yang keenam, menggunakan kata keilmuan atau kata teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Jadi, nanti kalian akan banyak sekali menemukan kata-kata yang sering dikenal dalam istilah keilmuan, kesehatan, kata-kata teknis, dan istilah-istilah asing lainnya. Itu adalah kaidah kebahasaan dari sebuah teks laporan hasil observasi. Contoh dari kalimat atau teks observasi. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya museum. Kita lihat sambil kita melihat strukturnya juga, Ibu bacakan. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan
kesenangan atau hiburan. Nah, di sini dijelaskan definisi umum. Jadi paragraf pertama itu dibuka dengan sebuah definisi umum atau pengertian tentang objek yang sedang dibahas. Karena sedang membahas museum, jadi si penulis ini menjelaskan terlebih dahulu museum itu apa dan manfaatnya seperti apa. Ini masih sangat bersifat umum ya, belum dijelaskan ya. Berikutnya, fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian secara lebih rinci. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Nah, bagian slide ini disebut dengan definisi umum, penjelasan umum tentang sebuah museum. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Nah, di sini sudah masuk dalam klasifikasi ya, di paragraf kedua, dia sudah masuk ke dalam jenis klasifikasi pengelompokan atau pemerincian. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Nah, masuk ke dalam klasifikasi, jadi disebut dengan deskripsi bagian. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Sementara museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang teknologi. Jadi secara keseluruhan bagian ini disebut dengan deskripsi bagian pemerinci nih, diklasifikasikan. Kan tadi kita sudah bahas di paragraf kedua biasanya pengklasifikasian atau pengelompokan dari objek yang sedang dibahas. Jadi di paragraf ini kita tahu museum itu dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Ada museum umum dan museum khusus. Dijelaskan lagi definisi museum umum apa, museum khusus juga apa. Berdasarkan kedudukannya, terdapat 3 jenis museum. Museum nasional, nah kalau tadi berdasarkan jenisnya, di sini berdasarkan kedudukannya. Terdapat 3 jenis museum. Museum nasional adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Museum provinsi adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah provinsi. Museum lokal, museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kota madya. Masih termasuk ke dalam bagian struktur yang kedua, yaitu pengklasifikasian atau deskripsi bagian. Kalau tadi berdasarkan jenisnya, kalau di sini berdasarkan kedudukannya. Benda-benda yang dikoleksi di museum mencakup benda-benda dari berbagai disiplin ilmu. Dari disiplin ilmu geologi, koleksinya berupa fosil, batuan mineral, dan benda bentukan alam lainnya, seperti andesit dan granit. Di sini bisa kalian lihat bahasa-bahasa ilmiah yang kalian temukan, fosil, batuan, mineral, dan benda bentukan alam lainnya. Andesit dan granit juga termasuk dalam istilah ilmiah ya, atau bahasa asing, bahasa yang belum kita tahu arti atau definisinya. Dari disiplin ilmu biologi yang dijadikan koleksi adalah rangka manusia, bisa berupa tengkorak, hewan, dan tumbuhan baik fosil ataupun bukan. Koleksi dari disiplin ilmu antropologi merupakan hasil budaya atau identitas suatu etnis. Selain itu, benda koleksi juga merupakan peninggalan budaya sejak masa prasejarah sampai masuk pengaruh barat. Koleksi lain adalah benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan menjadi objek penelitian sejak masuknya pengaruh barat hingga sekarang. Koleksi museum yang lain berupa alat tukar atau mata uang yang sah, heraldika adalah lambang, tanda jasa dan tanda pangkat resmi, cap atau stempel, koleksi keramonologi, yaitu koleksi barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Nah, untuk secara keseluruhan, di bagian paragraf ini masih masuk ke dalam deskripsi bagian. Jadi dia masih menjelaskan atau memerinci bagian-bagian terdapat di dalam museum. Jadi di sini lebih sangat bersifat khusus dibandingkan di paragraf yang pertama.
Di sini juga sudah terbukti kalian banyak sekali menemukan bahasa-bahasa atau istilah-istilah keilmuan dan istilah-istilah asing seperti antropologi, granit, andesit, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari sebuah teks hasil observasi dan Ibu temukan juga banyak ya. Kalau kalian kan sekarang kita belajarnya sistem daring, jadi bisa lihat langsung di internet banyak jenis dari teks observasi. Kalaupun tidak melihat di internet, di buku cetak juga banyak contoh-contoh teksnya agar kalian menjadi lebih paham memahami tentang bagian-bagian dari sebuah teks observasi. Baiklah, untuk pertemuan minggu ini kita cukupkan sampai di sini. Tugas akan mulai Ibu bagikan kembali lewat link yang akan Ibu share setelah video ini tayang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.